Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1S1220035 dari kelas C. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi pada Python menggunakan materi dari Witry School. Nah, di sini kita masuk pada fungsi Python. Nah, dalam Python, fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Kita dapat meneruskan data yang dikenal sebagai parameter ke dalam suatu fungsi. Suatu fungsi dapat mengembalikan data sebagai hasilnya. Nah, di sini cara untuk pembuatan fungsi dalam Python. Suatu fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Nah, di sini adalah contohnya, misalnya def my function di sini yang dimana fungsinya itu adalah my functionnya ini adalah fungsi yang dimana fungsi itu didefinisikan sebagai def. Nah, langsung saja di sini kita masuk. Nah, misalnya di sini kita masukkan fungsi hello. Kemudian print, misalnya eh, hello print. Nah, ketika kita menjalankan fungsi ini, maka output yang keluar adalah tidak ada. Nah, output yang keluar itu tidak ada. Mana yang pada definisi tadi bahwa dia fungsi ini akan berjalan ketika dipanggil. Nah, di sini cara memanggil fungsi yang dimana ketika kita ingin memanggilnya, kita akan menggunakan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung. Misalnya mydef ini diikuti dengan tanda kurung. Nah, langsung saja di sini, misalnya yang dimana nama fungsi kita ini yaitu hello. Kemudian di sini kita masukkan nama fungsi diikuti dengan tanda dalam kurung. Kemudian kita jalankan. Nah, maka output yang keluar adalah output dari print dalam fungsi ini. Nah, ini adalah bentuk cara membuat fungsi dan memanggil fungsi. Nah, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, argumen. Informasi dapat diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Argumen ditentukan setelah fungsi di dalam tanda kurung. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan koma. Contoh berikut memiliki fungsi satu argumen. Saat fungsi dipanggil, kita meneruskan nama depan yang digunakan di dalam fungsi untuk mencetak nama lengkap. Nah, contohnya di sini, ini adalah bentuk contoh argumen. Yang dimana ketika kita pada fungsi ini kita bebas untuk menambahkan berapa banyak argumen yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini pada argumennya kita masukkan misalnya nama, kemudian di sini kita masukkan format string, kemudian di sini kita hapus, kemudian di sini kita ganti menjadi nama. Nah, di sini untuk memanggil, untuk mengeluarkan output, di sini misalnya kita menambahkan argumennya, misalnya
Nah, jika kita keluarkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk model argumen. Nah, pada definisi argumen yang tadi bahwa kita bebas untuk menambahkan berapa banyak argumen yang kita inginkan. Nah, misalnya pada contoh seperti ini kita ingin menambahkan ada beberapa argumen. Nah, langsung saja di sini misalnya kita copy, misalnya di sini Rahma, kemudian di sini Skika. Nah, langsung saja kita jalankan, maka output yang keluar pada fungsi argumen ini yaitu hello Willy yang dimana keluaran fungsi ini, fungsi pada argumen nama ini dikeluarkan dari baris ini. Nah, begitu pula dengan terusnya. Nah, kemudian di sini yaitu parameter atau argumen. Istilah parameter dan argumen dapat digunakan untuk hal yang sama, yaitu untuk informasi yang diteruskan ke suatu fungsi. Kemudian di sini dalam perspektif fungsi, parameter adalah variabel yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Jadi, jadi yang dimaksud parameter adalah yang ini. Nah, ternyata ini adalah parameter, bukan argumen. Kemudian yaitu argumen adalah nilai yang dikirim ke suatu fungsi saat dipanggil. Nah, yang dimaksud dengan argumen yaitu yang ini. Nah, jadi kita bisa membedakan yang mana parameter, kemudian yang mana argumen. Ya, yang dimana parameter ini yaitu yang tercantum di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Sedangkan argumen, argumen yaitu nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil, yaitu yang ini. Nah, kemudian di sini kita masuk pada jumlah argumen. Secara default, suatu fungsi harus dipanggil dalam jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi Anda mengharapkan dua argumen, Anda harus memanggil fungsi tersebut dengan dua argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini misalnya contohnya jika Anda mencoba memanggil fungsi dengan satu atau tiga argumen, Anda akan mendapatkan pesan kesalahan. Nah, di sini contohnya misalnya fungsi ini mengharapkan dua argumen tetapi hanya mendapat satu. Nah, langsung saja di sini misalnya pada argumennya di sini kita hapus, kemudian kita tambahkan misalnya IT. Nah, jika kita jalankan, maka hasilnya yaitu error. Maka dari itu ada yang disebut dengan argumen sewenang-wenang. Nah, jika Anda tidak tahu berapa banyak argumen yang akan diteruskan ke fungsi Anda, tambahkan bintang sebelum nama parameter dalam definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima sejumlah argumen dan akan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini misalnya kita tambahkan bintang. Nah, kemudian kita save, kemudian kita jalankan. Nah, di sini akan muncul bahwa hello outputnya yang dikeluarkan itu dua parameter yang sesuai pada parameter ini.
Sama seperti penjelasannya bahwa jika kita tidak tahu berapa banyak argumen yang kita ingin teruskan ke fungsi, maka caranya itu kita menambahkan bintang sebelum nama parameter fungsi. Nah, kemudian di sini kita masuk pada argumen kata kunci. Nah, Anda juga dapat mengirim argumen dengan sintaks key sama dengan value. Yang dimana dengan cara urutan argumen ini tidak akan terjadi masalah. Nah, contohnya seperti ini. Langsung saya misalnya di sini pada fungsi hello. Di sini parameternya kita ganti misalnya nama satu, kemudian nama dua, dia nama tiga. Nah, sedangkan pada argumennya di sini misalnya kita masukkan misalnya nama satu sama dengan Wilda, kemudian nama dua sama dengan Rahma, sedangkan nama tiga yaitu misalnya Rizky Kak. Nah, kemudian di sini misalnya kita ingin pada parameter ini kita ingin memanggil argumen ketiga. Kemudian, nah, jika kita memprint kemudian output saja kita jalankan. Nah, ini akan muncul hello Rizkika. Kenapa? Karena pada parameter ini kita memasukkan parameter yang ketiga, maka output yang dikeluarkan sesuai dengan parameter ketiga pada argumennya pada argumen ketiga yaitu parameter nama tiga. Nah, misalnya di sini kita ganti misalnya dua, maka hasil yang akan keluar yaitu hello Rahma. Nah, kemudian di sini ungkapan argumen kata kunci sering disingkat menjadi KWARGS dalam dokumen Python. Nah, kemudian di sini kita lanjut argumen kata kunci sewenang-wenang atau dua kali bintang KWARGS. Jika Anda tidak tahu berapa banyak argumen kata kunci yang akan Anda masukkan ke dalam suatu fungsi, Anda dapat menambahkan dua tanda bintang. Misalnya seperti ini sebelum nama parameter dan definisi fungsi. Dengan cara ini, fungsi akan menerima argumen kamus dan dapat mengakses item yang sesuai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk pada contohnya. Nah, misalnya di sini pada parameternya menjadi satu ternama, kemudian di sini ya, di sini pada parameternya kita tambahkan bintang. Di sini kita tambahkan tambah. Kemudian ini aduh.
Nah, ini adalah bentuk codingan argumen kata kunci semena-mena. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini yang muncul adalah Hello Rahma, yang dimana di sini kita ingin mengeluarkan parameter yang kedua, yaitu pada argumen kedua, yaitu Rahma. Begitu pula selanjutnya jika kita ingin eh, mengganti di sini, misalnya di nama 3, maka yang akan keluar itu Hello Rizky Kak. Nah, kemudian di sini kita masuk pada nilai parameter bawaan. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan nilai parameter default. Jika kita memanggil fungsi tanpa argumen, maka fungsi tersebut akan menggunakan nilai default. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya di sini kita memasukkan fungsi yang nilai default. Misalnya di sini kita hapus tuh, bintangnya. Kemudian di sini kita hapus. Hmm. Nah, ini adalah bentuk fungsi nilai default. Kemudian kita jalankan. Nah, maka hasil yang keluar ini adalah Hello Wilda. Karena ini adalah contoh fungsi yang eh, yang default. Nah, kemudian di sini nilai parameter bawahnya misalnya sini contohnya kita masukkan, kita set di sini pada parameternya itu misalnya namanya itu misalnya Wilda. Kemudian pada argumen di sini argumen kah? Siapa argumen kayak ini? Nah, kemudian pada argumen di sini misalnya kita masukkan Rahma. Kemudian misalnya di sini Rizkika. Kemudian di sini misalnya. Nah, jika kita jalankan, maka output yang keluar yaitu Hello Rahma, Hello Rizkika, Hello IT. Nah, eh, mengapa ketika kita jalankan seperti ini? Karena dia tidak menghiraukan parameter yang telah kita set ini. Namun ketika misalnya kita memasukkan di sini argumen kosong. Nah, maka yang keluar itu adalah fungsi yang telah kita set tadi, parameter yang telah kita set. Nah, tetapi jika kita memanggil nama yang lain, misalnya Rahma, maka hasil yang keluar itu adalah Hello Rahma. Mengapa? Karena dia tidak menghiraukan parameter yang telah kita set ini. Nah, di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu melewati daftar sebagai argumen. Anda dapat mengirim tipe data argumen apapun ke suatu fungsi, misalnya string, angka, daftar, kamus, dan lain-lain, dan itu akan dianggap sebagai tipe data yang sama di dalam suatu fungsi. Misalnya, jika Anda mengirimkan daftar sebagai argumen, itu akan tetapi menjadi daftar ketika mencapai fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, langsung saja. Misalnya di sini kita ganti or x in nama
Print nama sama dengan lagi di sini Wilda. Nah, ini adalah bentuk codingannya. Kemudian kita jalankan. Nah, maka yang hasil yang keluar yaitu Wilda Rahma Rizkika. Nah, kita telah pada baris pertama yaitu def fungsi hello yang dimana pada parameter nama yaitu kita setkan Wilda yang kemudian for X yang dimana X ini yaitu nama eh, print X yang dimana ketika X-nya yang pertama Wilda maka yang ketika keluar X pertama yaitu Wilda dan X kedua itu Rahma kemudian X ketiga itu Rizkika. Nah, jika kita print X itu maka hasil yang keluar itu yaitu nama. Nah, kemudian di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu nilai pengembalian atau biasa disebut return. Untuk mengembalikan suatu fungsi mengembalikan nilai, return gunakan return pernyataan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, langsung saja. Misalnya di sini kita ganti angka, parameternya kita ganti angka, kemudian di sini kita ganti return. Misalnya 6 dikali angka. Angka. Kemudian di sini kita hapus. Misalnya di sini parameter kita ganti misalnya 5. Nah, kemudian misalnya sini kita jalankan. Nah, di sini output yang keluar itu tidak ada. Seharusnya yang keluar itu yaitu 6 kali 5. Namun ini tidak keluar. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi return yang dimana akan mengembalikan nilai. Namun sebelumnya program sudah mengetahui, sudah menyimpan yang dimana 6 kali 5 yaitu 30. Nah, ya, kemudian cara cara untuk menampilkannya itu misalnya di sini kita langsung tambahkan saja print. Kemudian di sini kita nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini akan muncul hasil dari 6 kali 5. Begitu pula jika misalnya di sini kita mengganti 6, kemudian kita jalankan lagi, maka hasil yang keluar yaitu 36. Nah, kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu pernyataan lulus atau function didefinisikan tidak boleh kosong. Tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki function didefinisikan tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Misalnya contohnya di sini, yang dimaksud itu misalnya di sini.
Di sini itu tidak boleh kosong, maka ketika kita jalankan akan terjadi error seperti ini. Nah, untuk menghindari kesalahan atau error itu, maka kita masukkan pas atau pernyataan lulus. Misalnya di sini, lulus. Kemudian kita save, kemudian kita jalankan, maka hasil yang keluar itu seperti ini. Dia tidak akan memunculkan error seperti sebelumnya. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan fungsi Python dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.